dengar. Betul, oke, Anda harus oke. percaya dulu, ternyata manusia pertama itu ada yang menciptakan yang namanya Tuhan. Oke. Nah, Ini kan apakah kita ini bisa melihat? Lah. Yang bisa melihat Tuhan itu nenek moyangmu, Andi, yang bernama Adam. Oke, saya kan ikut. Dari Adam, dengar, dari Adam inilah dia menceritakan kepada anak-anak cucunya bahwa Tuhan itu ada sampai Oke. kepada Anda. Tapi Anda mendustai apa yang diceritakan oleh nenek moyang Anda, Adam. Sekarang kan sudah saya oke kan? Oke, lantas kan saya mau bertanya lagi nih. Oke, Tuhan itu ada. Makanya saya bertanya, kalau Tuhan itu maha penyayang, seperti yang dikatakan Mbak Julia, maha kuasa dan maha penyayang, maha segalanya, mengapa menciptakan iblis yang dimana iblis itu menyesatkan manusia dan menciptakan Satu neraka? pertanyaan dulu, Andi. Satu Begitu. pertanyaan dulu kepada Anda. Kenapa Tuhan itu menciptakan Adam, nenek moyangmu itu? Kenapa sampai ke iblis kamu bercerita tentang surga, neraka? Apa kamu tidak bertanya kenapa Adam itu diciptakan? Nenek moyangmu itu. Masuk Bang Cuma terangin. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, bagi. Iya. Gimana Bang? Apa masalahnya ini? Berunda. Siap. Bang Andi, Makanya Bang kan, makanya kan tadi saya tanya, saya kan udah Tunggu, bentar. Saya mau sampaikan titik permasalahannya. Iya. Iya, gimana Dek? Beliau Gimana ini- sahabatku semua? Iya. Beliau ini dari Kristen. Kemudian dia lepas keinginannya, dia membeli akal saja. Akalnya berarti Tuhannya berarti uang. Oh. Iya, bagus. Dan pertanyaannya, kenapa dia tidak mau percaya kepada Tuhan? Karena dia bertanya, kok Tuhan menciptakan iblis? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa Tuhan menciptakan iblis? Begitu, Berunda. Iya. Lanjut. Oke, Iya. satu lagi. Kenapa Iya. menciptakan iblis? Iblis itu kan menyesatkan manusia. Dan kalian bilang kan Tuhan maha penyayang, tapi menciptakan iblis dan neraka. Bagi siapa yang tidak taat pada Tuhan, nah dilempar ke neraka, kan begitu. Nah, kalau begitu apa bedanya sama Kim Jong Un? Kan begitu. Sama-sama kejam. Nah, monggo. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud daripada kasih sayang Allah kepada manusia itu adalah Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk kebaikan, kejahatan. Berarti Tuhan itu tidak sepenuhnya baik dong. Mengapa menciptakan kejahatan? Kan Ya, begitu. jadi Tuhan itu tidak bisa dinilai sebagai makhluk. Sekarang begini, kalau Anda sebagai seorang pengusaha, kenapa Anda menjadi pengusaha? Bisa Anda jelaskan? Loh, Karena Anda takut lapar, kok analoginya ke manusia? Anda takut Pengusaha. miskin. Ya, tunggu dulu. Anda kan menggunakan akal nih. Kenapa Anda buat usaha? Karena Anda takut lapar, Anda takut miskin, Anda masih ingin hidup esok. Ya, karena saya manusia. Betul ya? Nah, Karena saya sekarang kalau manusia. Tuhan tidak menciptakan rasa lapar, apa yang Anda lakukan sebagai manusia? Mencari makan. Tuhan tidak menciptakan rasa lapar, untuk apa cari makan? Lah, yang kutanyakan begini, Jum. Yang kutanya, Saya tanya samamu, kalau Gini. Tuhan tidak menciptakan rasa lapar, Nah. apa yang Anda lakukan sebagai manusia? ya tidak makan. Tidak makan. Layak enggak itu disebut manusia, makhluk hidup? Tidak. Tidak. Berarti karena itulah sebabnya kemudian Allah menciptakan segala sesuatu. Betul? Berarti Allah itu masih mempunyai kekurangan. Loh, kekurangan apanya yang Oh kurang? iya, kenapa dia Apanya yang kurang? menciptakan- Kenapa dia menciptakan kejahatan? Sekarang Justru gini, Jum. karena Allah menciptakan kejahatan itu bukti kesempurnaannya. Karena ketika ada kejahatan maka ada kebaikan. Berarti Tuhan itu Ada yang rendah, Lah. ada yang tinggi. Kan gitu. Berarti Allah itu tidak sepenuhnya baik karena menciptakan kejahatan. Kan Saudara ini gimana sih? logikanya, Jum? Kamu itu gimana? Anda itu rusak berarti, ya. Loh. Ketika kemudian Tuhan menciptakan segala sesuatu, itu bukti bahwa Tuhan itu baik. Oke. Kalau Tuhan hanya sabar Oke. dulu. Kalau Tuhan hanya menciptakan kebaikan, oke? Tuhan menciptakan hanya kebaikan. Apakah kemudian manusia bisa berpikir? Tidak.
Nggak bisa kan? Nah, apakah layak disebut manusia kalau dia tidak bisa berpikir? Tidak. Ya, justru karena itulah Allah menyayangi manusia, maka Allah menciptakan kejahatan. Lah, sekarang kan aku bilang gini, katanya kan Tuhan itu maha kuasa, betul nggak? Iya. Kamu Justru aja- karena Duh, Tuhan Maha gini, Kuasa, gini. maka Dia menciptakan Ya. segala sesuatunya. Ya, kamu aja punya anak kan? Punya Ya. anak, kita punya anak. Senakal-nakalnya anak kita nggak mau membakar dia, Jum. Tuhan Ya, mau terus? bakar di neraka. Terus kenapa? Berarti kan lebih maha pengasih kau daripada Tuhan. Sekarang begini, ketika tidak ada musibah di atas muka bumi ini, akankah orang tua akan menasihati anaknya? Lah, lagi-lagi kau menganalogikan seperti orang tua. Orang tua itu kan manusia. Nah, gimana sih orang ini? Kenapa kau analogikan dengan manusia? Yang Lah, manusia ini penggambaran. Sekarang saya tanya sama saudara, ini masalah kejahatan. Kalau kejahatan itu tak ada di luar, kalau kejahatan itu tak ada di luar rumah, apakah Anda masih mau melakukan nasihat-nasihat kepada anak Anda? jangan dianalogikan sama manusia. Tidak bisa, harus dianalogikan ke sana. Berarti Tuhan itu sama seperti manusia. Ya, Begitu. begini. Sekarang begini, Bung. Tuhan menciptakan kejahatan. Apakah hanya kejahatan yang diciptakan oleh Allah? Kebaikan. Kebaikan. Nah, sekarang kalau Dia ciptakan hanya kebaikan, apakah ada manusia yang mau berbuat baik? Tidak, tidak Tidak kan? Lalu kalau manusia tidak berbuat baik, apa namanya? jahat. Jahat. Anda sendiri menjawabnya kok. Iya, yang kutanya, kalian Apa? bilang kan kalian bilang kan Tuhan itu maha kuasa. Dia Ada maha kuasa. gitu kan? Justru karena Dia maha kuasa, Dia Ya. menciptakan segala sesuatu. Inna kulla syai' Oke. halaknahu biqadar. Sungguh Berarti- Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Itu kemahakuasaan Allah itu. Menciptakan kemudian kejahatan, menciptakan kelaparan. Sekarang kalau Anda tidak memiliki rasa lapar, apakah Anda ingin berusaha? Nah, Tidak. Itu kan berdasarkan pemikiran manusia. Ya, justru karena Allah itu mengetahui ciptaannya, maka Allah menciptakan manusia dengan perspektif pemikiran manusia. Lucu ente ini. Makanya kalau bercerita tentang Tuhan, jangan dianalogikan dengan sifat-sifat manusia. Oh, tidak bisa, karena untuk mengetahui Tuhan harus berdasarkan kepada manusia itu sendiri. Karena memang- Gini karena tak ajarin. memang manusia itu tidak Ini pernah ketemu Tuhan. tak ajarin. Dengarkan saya baik-baik, Bro. Dengarkan saya Sama-sama baik-baik. belajar kita, sama-sama. Dengarkan saya baik-baik, Bro. Dengarkan. Akal manusia itu adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia. Anda akui enggak itu? Itu dulu, kita selesaikan ini dulu. Gimana? Sorry. Gimana? Akal itu adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia. Oke. Anda akui itu enggak? Oke. Enggak, jangan oke. Anda akui enggak? Ya sebenarnya tidak. Nah, lalu akal Anda itu dari mana? Lah, akal saya Iya. dari saya sendiri lah. Anda yang membuatnya? Iya. Oke. Sebelum Anda kemudian menjadi manusia, pria, ataupun laki-laki, ataupun perempuan, apakah Anda mendeteksi diri Anda dulu? Saya ingin membuat diri saya menjadi Oh laki-laki. enggak. Lalu? Saya ada ketika saya dilahirkan. Justru itu diri Anda yang saya tanya sekarang. Apakah diri Anda berkuasa menciptakan, mengadakan diri Anda Tidak. menjadi laki-laki? Tidak. Lalu siapa yang punya kuasa itu? Ya mungkin Tuhan lah. Bagus. Tuh. Ujung-ujungnya ke sana kan? Saya kan bilang gini bro. Saya bilang kan oke, Tuhan. Saya hanya menyatakan berarti Tuhan itu tidak sepenuhnya maha baik. Kan begitu. Itulah gunanya akal. Kan tadi sudah saya katakan, akal adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia. Oke. Justru saya punya akal, makanya saya mengkritisi Tuhan. Anda mengkritisi Tuhan. Oh iya. Jadi Anda kemudian mengkritisi Tuhan, Anda inginnya apa? Anda tidak ingin ada kejahatan. Iya dong. Oke, bagus. Kalau tidak ada kejahatan, berarti apa arti hidup kita ini? Iya, berarti manusia ini hanya objek permainan Tuhan, kan begitu. Anda bisa ngerti Tuhan nggak? Anda ngerti bisa Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah. Kan Anda tadi yang bilang Tuhan itu. Iya, maha sekarang kuasa, Tuhan maha itu pencipta. adalah. Tuhan itu adalah. Tuhan itu adalah menurut Anda tadi yang Anda katakan. Kalau Tuhan menurut itu- saudara, Tuhan itu apa? Menurut saya Tuhan itu nggak ada. Lalu yang menciptakan Anda siapa? Ya belum tahu siapa.
Saya dilahirkan. Saya dilahirkan. Nah, Coba saya tanya, dilahirkan. coba tanya orang tua Anda. Lah. Sebelum Anda dilahirkan, apakah orang tua Anda kemudian yang membuat tangan? Dilahirkan, dia pun dilahirkan. Yang membuat tangan Anda, yang membuat otak Anda, yang membuat kaki Anda itu siapa? Ya. Pertanyaan yang salah. Loh, kok pertanyaannya dilahirkan satu kesatuan. Satu kesatuan gimana ceritanya? Segala sesuatu, dengar dulu. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Betul? Oke. Oke ya. Hmm. Nah, siapa yang mengadakan sesuatu yang ada ini? Aku bertanya kepadamu siapa? Itulah yang disebut Tuhan. Oh, jadi begini Ju. Sebenarnya gimana? kita manusia ini keliru. Kok keliru? Tunggu. Kenapa? Karena menyematkan kata siapa pada pencipta. Kata siapa itu seharusnya pada manusia, seekor pada hewan. Gimana ceritanya orang ini? Iya. Sekarang segala sesuatunya ini ada, itu ada yang mengadakan atau tidak ada yang mengadakan? Ya kita belum tahu. Itulah. Nah, itu namanya kan klaim. Loh, sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Jangan-jangan Apakah bukan logika Anda bisa menjelaskan sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakan? Oke, begini. Saya percaya ada yang mengadakan, oke? Nah, itulah yang disebut Tuhan. Iya, betul. Nah. Saya ikut nih, dan saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak sepenuhnya baik. Selesai. Ya. Tidak. Penciptaan dan neraka. Ya. Aku anak. Ya. Iya. Saya mengatakan, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Kejahatan, iblis, malaikat, manusia, jin, semua diciptakan. Nah, berarti memang manusia ini sengaja dibuat jadi permainan. Nah, terus kalau Tuhan mau, siapa yang bisa membatasinya? Nah, iya, aku akui. Berarti Tuhan itu membuat manusia sebagai permainan, termasuk kita semua. Kalau Tuhan mau, siapa yang bisa membatasinya? Anda. Lah, kita kan bukan ngomong masalah membatasi. Saya Iya. hanya mau mengatakan La yus'alu amma yaf'al. bahasa Wa hum Indonesia yus'alun. saja. Bahasa Indonesia Tuhan saja. itu tidak ditanya apa yang Tuhan kerjakan. Nah, itulah pintarnya para pembuat agama. Loh, gimana ceritanya? Loh iya. Lalu bagaimana maksudnya Anda ini? Anda sekarang- maunya Anda yang mengatur pencipta. Sekarang siapa manusia pernah ketemu Tuhan? Semua alam semesta ini kita sudah ketemu Tuhan. Manusia, yang kutanya manusia. Siapa Iya, pernah ketemu Tuhan? kita ini semua ketemu Tuhan. Lah, di mana? Anda tidak percaya? Di mana? Iya, di mana? Oke, berarti Anda memang tidak percaya terhadap kekuatan akal Anda. Sekarang begini. Al-Qur'an saya mengatakan bahwasanya walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil Bahasa warid. Indonesia saja, bahasa Indonesia. Enggak apa-apa, ini Al-Qur'an saya. Ngapain? Anda panas. Berarti disitulah kelemahan Tuhanmu, karena hanya tahu bahasa Arab. Loh, ini Tuhan Paham saya nggak? saya bisa menerjemahkannya. Kok jadi Tuhan saya yang kau salahkan? Iya. Yang kutanya kan kau menyebut Tuhanmu bahasa Arab kan? Lah, karena Tuhan saya berfirman dalam bahasa Arab kepada Ya udah. utusannya. Nah, Paham tapi di situ kan? sekarang Tuhan saya mengatakan bahwasanya saya Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Mau kubuktikan nggak ini? Iya. Mau kubuktikan nggak ini? Buktikan. Oke, sekarang apa yang ada di dalam otakmu? Dalam- Jelaskan. Ya, otak Iya, lah. jelaskan. Ya, Iya, otak lah. jelaskan. Ya, Jelaskan. otak. Ada berapa saraf-saraf yang ada di otakmu sekarang? Ribuan, jutaan. Warnanya apa? Ya, campur-campur. Dari mana kau bisa tahu? Nah, kemarin saudaraku dokter ya kan, dokter pernah divideokan. Oke, terus urat lehermu itu sambungan setelah urat leher dia menuju kemana? Ya, aku tanya di mana Tuhan, kok larinya kau ke urat leher? Inilah Tuhanku mengatakan bahwa saya lebih tahu manusia itu daripada manusia terhadap dirinya. Makanya aku tanya samamu. Gini Jum, mustahil. Gini, Jum. Gini, Jum. Mustahil manusia itu tahu tentang Tuhan. Jangan mengadang-adang. Ini Tuhan saya mengatakan, Nah. wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada dirinya sendiri. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, roh Anda itu wujudnya kayak mana? Roh. Aku nggak pernah lihat roh. Loh, tapi kamu adalah roh. Lah, roh, siapa yang bilang roh? Lalu yang berbicara ini siapa? Andi, Andi ini berbicara pakai apa? pakai mulut. Pakai mulut. Bisa enggak Anda melihat ada orang mati berbicara? Ya kalau mati ya matilah. Nah, Cuman kenapa dia nggak bisa bicara?
Karena udah mati. Kenapa dia nggak bisa bicara? Karena jantungnya sudah berhenti berdetak. Kenapa dia berhenti jantungnya? Ya karena mati. Ya kenapa dia mati? Ya karena mati. Iya kenapa dia mati? Sekarang ku tanya kau kenapa dia mati? Jadi manusia itu bisa berbicara, kamu bisa berbicara Bung, karena ada roh di dalam dirimu, betul atau betul? Lah, roh itu mana? Iya. Justru itulah yang Tuhan ku katakan Bung. Justru itulah Tuhan ku katakan, kamu yang punya roh, dari sejak lahirmu sampai kau meninggal, rohmu itu tidak pernah berpisah dengan dirimu. Bahkan kau berbicara dengan rohmu, kau berusaha dengan rohmu, kau makan, kau mencari makanan, kau tidur, kau bangun lagi dengan rohmu. Tapi kamu nggak ngerti apa itu roh. Itu kan pernyataanmu. Itu kan Saya pernyataanmu. tanya, kau tahu nggak itu roh? Apa itu roh? Aku nggak tahu Ya. apa roh. Nggak pernah aku lihat. Nggak pernah Justru aku kau lihat. bertanya apa itu roh? Apa itu roh? Iya, itulah dirimu. Nah, Yang tunjukkan- sekarang ini tunjukkan yang sama ada roh aku. di dalam dirimu, tapi kamu sendiri nggak tahu siapa itu rohmu. Lah, Ah, roh itu mana? ya, kamu nggak tahu kan? Yang ku tahu saya Adi. Punya badan. Yang berbicara ini makhluk roh dan jasad, betul? Itu kan kau yang menyatakan roh. Kalau saya Lalu bilang apa tidak. apa yang menggunakan mulutmu itu berbicara? Saya hidup, saya punya sel. Kenapa kamu bisa hidup? Karena masih bernapas. Kenapa kamu bisa bernapas? Ya, karena masih hidup. Ya, karena itu aku katakan, kamu hidup itu karena ada roh di dalam dirimu, betul? Roh. Iya. Roh itu wujudnya bagaimana? Nah, itu dia masalahnya sekarang. Lah. Makanya Al-Quran mengatakan, saya Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada dirinya sendiri. Nah, roh yang adalah Anda, yang Anda gunakan cari nafkah, yang Anda gunakan untuk menentang Tuhan pencipta Anda, itu pun Anda nggak tahu. Anda nggak tahu diri Anda itu siapa. Salahkan sendiri bingung. Tuhan. Salahkan sendiri Tuhan mengapa menciptakan manusia. Anda nggak tahu diri Anda siapa. Bahkan Anda berbicara, Anda nggak tahu apa itu suara. Iya. Apa itu pendengaran? Dengar Apa dulu. itu penglihatan? Dengar dulu. Anda nggak tahu. Aku hanya bilang bahwa Tuhan itu tidak maha baik. Selesai. Kan itu tadi yang aku bilang. Sekarang kalau Tuhan itu tidak maha baik, Anda tidak mungkin diberi kesempatan untuk berakal. Lah, oke. Sekarang orang yang diperkaos, yang dibunuh perang-perangan itu kenapa? Di mana Tuhan? Kok diam-diam aja dia? Tuhan tidak begitu cara kerjanya. Tuhan memberikan, sabar dulu. Tuhan memberikan kepada manusia itu kehendak free will, kebebasan. Kau tahu dari Kebebasan. mana? Loh, sekarang tangan Anda ini bebas nggak? Sementara kau tidak pernah ketemu Tuhan. Jangan mengarang. Sekarang kau. kutanya, tangan Anda ini bebas nggak? Sekarang kau pernah ketemu Tuhan nggak? Lah ini alam semesta ini bukti. Lah. Tuhan itu eksistensinya ada. Lah, jadi ketika kau tidak pernah ketemu Tuhan, mengapa kau tahu? Kenapa tentang Anda Tuhan? bisa mengatakan saya tidak pernah ketemu Tuhan? Lah, mana buktinya? Nah sekarang roh Anda itu siapa yang menggerakkan? Ada nggak? Pernah nggak Tuhan mengatakan kepadamu? Sekarang saya tanya sama Ada nggak? Ada Sekarang nggak? saya tanya sama Ada nggak Tuhan mengatakan Sekarang saya kepadamu? tanya sama saudara, saya yang apakah Anda itu bisa melihat aliran listrik? Lah, lagi-lagi kau samakan sama aliran listrik. Ini saya menganalogikan kepada Anda yang menggunakan akal supaya Anda tahu, supaya Anda sampai kepada Tuhan. Karena yang bisa membuat manusia itu sampai kepada Tuhan itu akalnya. Sekarang apakah Anda bisa melihat aliran listrik? Berarti kau samakan listrik sama Tuhan. Saya tidak menyamakan. Saya hanya dengar. Kalau Saya tidak kau hanya samakan. merangsang otakmu supaya berfungsi, Kalau kawan. tidak kau samakan. Saya hanya merangsang otakmu supaya berfungsi, Saya juga kawan. merangsang otakmu. Saya hanya merangsang Berarti- otakmu berarti supaya kau sa- berfungsi, saudara. Sekarang Tuhan saya mengatakan, saya lebih dekat dari manusia daripada manusia kepada dirinya. Nah, sekarang siapa yang menahan rusuh Anda supaya tidak bertumbuh kayak rambut? Lah, jangan dulu kau tanya siapa. Ya. Kenapa kau menganalogikan? Saya tanya siapa yang menahan gigi Anda tidak bertumbuh seperti rambut? Gusi Anda saya. sendiri. Gusi. Anda sendiri. Gusi. Gusi yang menahannya. Iya. Hah? Iya. Yakin? Yakin. Siapa yang membuat gusi Anda menahan gigi tidak bertumbuh? Nah, kata-katamu itu siapa yang salah? Ya kan Tuhan saya mengatakan Tuhan lebih dekat daripada diri manusia. Berarti kalau Anda tidak sanggup, kalau Anda tidak sanggup menahan pertumbuhan gigi Anda sendiri, lalu siapa yang menahan pertumbuhan gigi Anda? Klaimmu yang mengatakan Tuhanmu. Iya, saya ngerti. Tuhan saya itu adalah Tuhan semesta alam. Lu mau apa sekarang? Ya, terserah kau.
Saya bertanya aja tentang rohmu, kamu nggak ngerti tentang rohmu. Kau pun nggak ngerti ketika kutanya di mana Tuhan. Kau bilang aliran Tuhan listrik. itu meliputi alam semesta. Kok lucu Anda? Kau tahu dari mana? Loh, yang mengatur semua ini siapa? Lah, kau tahu dari mana? Yang Sementara kau mengatur tidak alam pernah semesta Tuhan. ini siapa? Nenekmu? Lah, Nenekmu yang ngatur? kau tahu dari mana? Yang penciptanya lah yang mengatur alam semesta ini. Kau pernah- Kalau bukan penciptanya yang mengatur, lalu siapa? Kau pernah ketemu pencipta? Lah, pencipta alam semesta itu tidak perlu dilihat dengan mata, tapi orang yang berakal akan sampai akalnya kepada pencipta bahwa alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Kau tahu pencipta dari mana? Dari Indonesia atau dari Arab? Bodohnya ya Allah ya Karim. Alam semesta ini ada, alam semesta ini ada karena ada yang mengadakan, bukan? Oke, kita kembali ke awal Zuma ya. Terus kenapa Anda Oke. masih mencari? Begini. Kenapa Anda masih mencari? Nah, karena tadi aku tadi bilang berarti Tuhan itu ataupun Allahmu itu tidak sepenuhnya baik. Karena apa? Karena menciptakan iblis dan neraka. Kau aja punya anak, nggak mungkin kau mau membakar anakmu. Sementara Tuhan mau membakar orang bersalah di neraka. Kan kejam itu. Itu namanya Tuhan psikopat. Nah, sekarang kalau Tuhan kau sifatkan dengan sifat manusia, itu penjahat kan? Lah, ya iyalah penjahat. Ya, karena kamu mensifatkan manusia, Tuhan itu dengan sifat manusia. Karena kau mengatakan dia maha kuasa. Ya iya dia emang. maha kuasa. Emang kamu maunya, kamu itu maunya Tuhan itu menciptakan manusia itu semuanya selamat gitu. Oh iyalah. Gitu maunya. Iya. Itu maunya kamu. Iya. Kalau Tuhan maunya? Nah, maunya Tuhan, dia menciptakan kejahatan kan? Nah, sekarang yang mana yang lebih tinggi derajatnya? Kemauanmu atau kemauan Tuhan? Sekarang kita bukan ngomong masalah derajat. Iya, saya tanya samamu. Sekarang yang punya kekuasaan Anda atau Tuhan? Kau akui Tuhan itu atau Tuhanmu itu tidak Saya punya tanya tidak? samamu. Saya pun tanya Yang samamu. maha kuasa itu Anda atau Tuhan? Tuhan. Nah, Tuhan. Terus kenapa Anda yang mau atur? Lah, saya bukan atur, saya hanya menyatakan Tuhan itu tidak sepenuhnya baik. Ya suka-suka Tuhan. Ya, berarti memang Allahmu tidak baik. Suka-suka Tuhan. Terus Iya, kalau misalnya Tuhan ya. saya nggak baik, Ya. terus kalau Tuhan saya nggak Nah. baik, kamu bisa memperbaikinya. Disitulah buktinya bahwa Tuhanmu suka-suka. Ya, namanya Tuhan maha berkehendak. Harus kau Namanya akui Tuhan itu. maha berkehendak. Iya, makanya harus kau Tuhan akui. maha berkehendak. Lah, makanya harus kau akui Tuhanmu itu suka. Tuhan saya menciptakan alam semesta yang maha berkehendak. Ayo. Jadi Tuhanmu itulah yang keroknya mengapa semua manusia perang-perangan bunuh-bunuhan. Begitu. Itu. Sekarang begini. Kau Ketika akui Tuhan dah. memberikan potensi menciptakan kejahatan, Kau jawab apakah dulu. manusia berpotensi berbuat jahat? Sekarang nyata nggak manusia bunuh-bunuhan? Nyata nggak? Nyata, betul. Nah, itu Betul. atas kehendak siapa? Nah, sekarang apakah Tuhan tidak memberikan akal? Itu atas kehendak siapa? Sekarang apakah Tuhan tidak memberikan manusia itu akal? Itu atas kehendak siapa? Orang Allah menciptakan segala sesuatunya. Mau jawab dulu. Itu orang bunuh. Sudah saya jawab. Saya sudah menjawab. Segala sesuatunya diciptakan oleh Tuhan. Oke. Ah. Diciptakan oleh Tuhan. Sekarang manusia punya pilihan bebas nggak? Manusia ini punya kehendak bebas nggak? Ayo jawab. Manusia punya kehendak bebas nggak? Berarti memang Allah- Pertanyaan saya jawab dong. Pertanyaan saya jawab dong. Pertanyaan saya Manusia belum kau punya jawab. kehendak bebas Pertanyaan di nggak? awal belum kau jawab. Tuhan saya menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu Tuhan saya. Sekarang manusia Oke. punya kehendak bebas Oke. nggak? Iya. Iya. Nah. Jadi kalau manusia ingin melakukan peperangan, itu kehendak siapa? Itulah kegagalan Tuhanmu. Loh, kok jadi Tuhan yang gagal? Saya ulang lagi. sekarang Ketika kan Tuhan tahu. menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, lalu kemudian manusia punya kehendak bebas, betul? Itu namanya kau membela Tuhanmu. Yang Saya salah. tidak membela Tuhanku. Tuhanku itu tidak perlu pembelaan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah manusia punya kehendak Tidak bebas? perlu kau bertanya. Intinya, Mulai. Itu- Manusia itu punya kehendak bebas atau tidak? Iya. Sekarang yang membuat mereka memilih perang siapa? Manusia. Dia sendiri.
Berarti Itu Anda bisa. Berarti Tuhanmu itu hanya mendiamkan manusia, hanya melihat dan diam manusia. Kan sudah berbuat. dikasih akal, kan sudah Iya. dikasih akal Iya. bahwa perang itu dampaknya seperti ini. Iya. Damai itu dampaknya seperti ini. Makanya manusia Oke, diutus oke. kepada mereka para nabi untuk menuntun Oke. manusia kepada jalan yang Oke. betul. Iya, makanya ku bilang Tuhanmu maha kuasa kan, tapi tidak Yes. mau, tidak mau ya, tapi tidak mau melihat manusia ini damai-damai saja. Loh, kok bisa kayak gitu? Loh iya, buktinya manusia perang-perangan, bunuh-bunuhan. Ya, itu kan pilihan mereka. Di situ Itu kan pilihan mereka. kontrolnya Tuhan kan, Itu kontrolnya Tuhan kan pilihan mereka. Kontrolnya Manusia ini Tuhan, diberi kan? kehendak bebas. Tadi kamu mengatakan iya, manusia diberi kehendak Iya, bebas. berarti kan Eh. aku mengatakan Tuhanmu itu membuat manusia sebagai permainannya. Ya, maunya Tuhan, dia Tuhan maha berkehendak. Manusia diberi akal, manusia diberi akal untuk berkarya, untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Betul tidak? Intinya gini aja, Jo. Gimana sih Ketika orang ini? Tuhanmu Gimana menciptakan orang ini? kejahatan, Sekarang saya tanya sama kamu. Manusia diberi pilihan untuk memilih Tuhan menjadi menciptakan baik kejahatan, atau menjadi buruk. Jawab dulu. Manusia diberi pilihan untuk Iya. menjadi baik atau menjadi buruk. Betul atau tidak? Dia memberikan. Iya. Oke. Bisa nggak Terus- manusia? terus Tuhan Anda membuat itu- manusia tidak punya pilihan. Ketika Anda mengatakan bahwasanya manusia diberi kehendak bebas untuk memilih baik dan buruk, lalu apa yang Anda protes? Disitulah kegagalan Tuhanmu. Kok jadi Tuhan yang gagal? Kok jadi Tuhan yang gagal? Kenapa bisa Gagal Tuhan dong. yang gagal? Kenapa Tuhan gagal? Gagal dong. Karena tidak bisa mencegah. Karena tidak bisa mencegah orang bunuh-bunuhan. Kan manusia diberi kehendak bebas. Iya. Sekarang lebih tinggi Loh, kok manusia iya? apa Tuhan? Sekarang lebih tinggi Manusia mana? Manusia apa itu Tuhan? diberi kehendak bebas. Dunia ini diberikan oleh Tuhan untuk kita pilih menjadi orang baik atau menjadi orang yang salah. Iya. Tuhan kasih kita Sekarang- kesempatan itu dengan memberikan kemudian akal. Mana yang baik harus kita lakukan, mana yang tidak baik yang tidak mesti kita lakukan. Oke. Kalau manusia itu kemudian lebih berpotensi mereka itu melakukan kejahatan, berarti upahnya sudah ada, yaitu neraka. Oke, berarti ketika Tuhan memberikan hak free will, ketika manusia itu salah dan masuk ke neraka, Tuhan bilang gini ya, mampuslah kau katanya ya. Oh iya, memang betul. Oh, di situ Memang betul. letak. Oke, Letak apa? Kau akui kan? Kan kau akui kan bahwa Iya Tuhan memang itu tidak betul. baik. Dan kalau sebaliknya gimana? Kalau sebaliknya Iya. gimana? Berarti Kalau sebaliknya Tuhanmu orang itu itu- melakukan kebaikan, apa sebaliknya? Lah, berarti Tuhanmu itu tidak Enggak, sekarang saya tanya. baik. Kalau sebaliknya orang itu melakukan kebaikan, apa upahnya? Ketika gini Jo, ketika apa upahnya? Tuhanmu itu membuat kejahatan, di situ letaknya Tuhanmu itu tidak sempurna. Sekarang baik. kalau manusia berbuat kebaikan, apa upahnya? Kenapa rupanya nggak bisa Tuhan bikin baik aja semua? Oh, tidak bisa. Lalu Kok tidak bisa. Sekarang begini, Bung. Ketika Sekarang kau bilang begini. tidak Dengar. Dengarkan Ketika saya. kau bilang tidak bisa, Dengarkan itulah saya. kegagalan Dengarkan Tuhanmu. saya. Dengarkan saya. Saya pun dengarkan coba ya. Oke, sekarang Coba dengarkan, ya. kalau Tuhan tidak membuat kejahatan, keburukan, apakah Anda masih mau buka usaha? Kau tanya saya. Kau akui dulu. Kau akui Ketika dulu. Tuhan tidak membuat kejahatan, apakah Anda masih mau berusaha mencari nafkah? Ketika Tuhan membuat kejahatan, di situ letaknya Tuhan Dengar itu saya, tidak dengar. Dengar Ketika saya dulu. Tuhan tidak membuat kejahatan, apakah Anda ingin masih mau berusaha mencari nafkah? Apakah Anda ingin buka usaha kalau Tuhan tidak membuat kejahatan? Disitulah letaknya. Kok disitulah letaknya? Sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan tidak Disitulah membuat letak. kejahatan, apakah manusia masih mau berpikir? Itu Tanya dulu kau. pertanyaan Kutanya dulu kau. Kalau Tuhan tidak Pernyataan membuat saya, kejahatan, pernyataan apakah saya, manusia masih ya. mau berpikir? Jawab dulu. Pernyataan saya di situ Ulang letak lagi. kegagalan Tuhan. Ini pertanyaan. Ini Bunda, pertanyaan. Tolong maaf. kamu jawab. Maaf, Tolong Bang. kamu Andi, jawab. Andi, Mohon bentar maaf dulu, yang Andi. lain. Nah. Tolong kau jawab. Andai saja Tuhan tidak menciptakan kejahatan, apakah kamu masih mau berpikir? Tidak. Nah, tidak. Kalau kau tidak mau berpikir, apa bedanya kau dengan monyet? Lah, di situ letak kegagalan Tuhanmu. Nah,
Berarti Ulang Tuhan lagi, lu kayak ulang yang lagi, diucapkan ulang tadi. lagi. Ah. Kalau Anda kemudian Intinya gini, tidak Jo. berpikir, Intinya gini. kalau Anda tidak berpikir, apa bedanya Anda dengan Intinya babi? gini. Kutanya dulu. Intinya, Maaf nih, maaf nih. Kalau Intinya. Anda tidak berpikir lagi, apa bedanya Anda dengan monyet? Ketika Tuhan membuat kejahatan. Jawab. Ketika Tuhan mau membuat kejahatan, Jawab dulu. aku. Kalau Anda tidak Kok berpikir, harus kau akui? kalau Anda tidak berpikir, apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab. Jadi begini, ku tanya kau dulu, kenapa Tuhan tidak menciptakan semua menjadi baik aja? Kalau Tuhan menciptakan semuanya baik, tidak ada yang berpikir. Bagaimana? Apa tujuanmu? Dengar. Apa tujuanmu? Dengar. Apa tujuanmu berusaha kalau semua orang berbuat baik? Tidak ada kejahatan. Hei, kutanya sama kamu. Kalau Zoom. tidak ada Oke. kejahatan, Oke. untuk apa kamu cari Oke. usaha? Untuk apa kau Oke. sekolah? Untuk Gini. apa kau belajar? Untuk apa kau Nah, mendidik anakmu? gini, Zoom. Kalau tidak ada Ketika kejahatan, untuk apa? Oke. Untuk apa? Gini, Zoom. Oke, ketika Tuhan memberikan akal kepada manusia, disitulah manusia itu punya rasa kejahatan. Nah, sekarang kalau manusia tidak diberi itu. akal, sekarang kamu pilih mana? Manusia diberi akal atau manusia tidak diberi akal? Kau pilih mana? Saya manusia pilih ya. Kalau dipilih, saya manusia pilih Tuhan membuat manusia menjadi damai. Kau bilang sama Tuhanmu. Alamak, kuulang lagi samamu. Kalau manusia dikasih pilihan berakal atau tidak berakal, kau pilih yang mana? Ini kan kau yang mengasih pilihan, bukan Ku Tuhan. tanya samamu sekarang. Ku tanya samamu, mana yang kau pilih? Manusia berakal atau manusia tidak berakal? Pilihanku. Kau bilang sama Tuhanmu, jadikan manusia ini sudah damai. Nah, Tidak nggak bisa kau kau kan? atur itu, nggak bisa kau atur itu. Kenapa Berarti kamu itu Tuhanmu adalah itu- manusia ciptaan? Kamu itu sudah Berarti diciptakan Tuhanmu itu- dengan seperangkap keadaanmu sekarang ini. Berarti Itu ciptaan Tuhanmu Tuhan itu saya. bukan mempermainkan. Kamu nggak bisa memprotes apa-apa. Sekarang kalau kau mengatakan bahwa Nah. Oke. Tuhan itu salah karena menciptakan Oke. kejahatan. Pertanyaan saya, kalau tidak ada kejahatan, apakah masih ada manusia kemudian bisa mau berpikir? Berarti Tuhanmu sama seperti Kim Jong Un. Apakah manusia masih mau berpikir kalau tidak ada kejahatan? Berarti Tuhanmu sama seperti Kim Jong Un. Apakah manusia masih mau berpikir kalau tidak ada Membunuh. kejahatan? Membiarkan Kamu nggak bisa jawab. diperkosa. Kamu tidak Nah, bisa jawab. Kau yang nggak Kamu bisa tidak bisa membela. jawab. Kamu Kau nggak tidak bisa akan membela berpikir. Tuhanmu. Dengar. Tolong Nah, di-mute. sekarang kutanya Tolong kau. di-mute. Tolong Kutanya di-mute. kau. Tolong Kutanya di-mute kau. manusia Apakah separuh monyet ini. Tolong di-mute. Gini saudara, gini ya. Kau kan tadi menyamakan dirimu dengan monyet, ya kan? Bahkan menyamakan dirimu dengan babi yang tidak berakal. Sekarang begini, kalau manusia itu tidak ada Kau juga kejahatan, menyamakan. kalau tidak ada kejahatan di sekeliling manusia, apakah manusia keluar rumah masih bisa menggunakan pakaian atau tidak perlu menggunakan pakaian? Kutanya dulu samamu. Kutanya samamu, kamu keluar rumah kalau tidak ada kejahatan, kamu kalau keluar rumah tidak ada kejahatan, masihkah kau ingin menggunakan pakaian atau telanjang saja? Jawab. Itulah buktinya Tuhan itu gagal. Itulah buktinya. Saya tanya samamu, kalau tidak ada kejahatan, kamu keluar rumah itu masih berpakaian atau telanjang? Itulah buktinya. Itulah buktinya. Pertanyaan sederhana pun tidak bisa kau jawab. Ketika tidak ada kejahatan, untuk apa kamu berpikir? Nah, Kalau tidak ada kejahatan, untuk apa kau berpikir? ketika ada kejahatan, disitulah letak kegagalan. Bodohnya. Yang bodoh. Kalau tidak ada kejahatan, dengarkan. Kalau dengar. Kalau tidak ada yang disebut kuman, bakteri, tidak ada yang disebut kemudian bibit-bibit penyakit, kau makan tai bisa, kau makan sampah bisa, kau makan aspal bisa. Kenapa? Karena tidak ada sumber. Dengar dulu. Karena dengar. Anda yang harus belajar. Ya? Kau yang harus belajar. Kalau tidak bukan ada saya. virus, kalau tidak ada bakteri, tai ayam pun bisa kau makan. Tai sapi pun bisa kau pakai masker. Karena kenapa? Tidak ada penyakit.
Sudah diangkat penyakit itu. Jadi kau makan taikmu sendiri Oke. boleh. Kau makan ingusnya Oke. kakekmu boleh. Oke. Kau makan dahaknya tetanggamu juga Oke. boleh. Kenapa? Karena sudah tak ada penyakit. Begitu Oke. juga kalau tidak ada kejahatan, berarti tidak ada iblis. Kalau Udah. tidak ada iblis, Udah. dengar. Kalau tidak ada iblis, maka manusia tidak punya syahwat. Kalau manusia tidak punya syahwat, tidak punya nafsu, lalu manusia ini hidupnya kayak mana? Di mana iblis itu? Mari biar ku Saya tanya samamu, kalau tidak ada iblis itu tidak ada nafsu pada diri manusia, lalu kamu hidup ini untuk apa? Kalau kamu tidak punya nafsu, nah, mending kau ke neraka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, teman-teman di Bunda. bawah. Iya. Ya, Hostnya nggak bisa Izinkan. masuk Bang Suma ya, karena ini masih akun baru. Sehat dan ini selalu, masih Gurunda hari Bang kelima. Zuma. izinkan host Alhamdulillah, saya makasih. sebentar saja ya untuk menyampaikan sesuatu kepada Gurunda ini. Sementara kan ini kursinya buat para OT nanti. Ya, saya Begini, Bu. sedikit lagi Jumat, Bang. Ya, Oh enggak, iya ya. Bang. Gini Gurunda, Kang Yo. bolehkah saya ya? Ya, dilanjut aja Gini, Gurunda. sebelum saya jelaskan. Ya, ya. silakan. Gini Gurunda, kalau boleh izin gitu ya. Terima kasih banyak. Sepertinya Gurunda telah mampir ke room DPW yang kecil ini. Kalau mohon saya dengan sangat izinkan walaupun hanya mungkin 10 menit atau 15 menit. Gurunda seringlah gitu kan mampir ke DPW seperti ini gitu. Karena biar pada rame komal-komal di semua DPW ini gitu, termasuk Jawa Barat ataupun yang lainnya begitu Gurunda. Baik. Mohon maaf nih ya, bukan saya nyelancang gitu kan ya. Iya ya. Baik Bang, baik. Insya Allah, insya Allah. Ya, mohon maaf dengan sangat ya, bukannya ini harusnya saya DM juga. Udah beberapa kali saya DM Gurunda gitu kan. Mungkin tidak ini. Iya, siap. Iya, iya, mohon maaf. Ini si Andi ini udah beberapa kali sih ketemu juga gitu Gurunda. Padahal dia menuhankan Google juga kan. Udah gitu kalau mati lampu sama habis kuota gimana gitu kan. Udah berbusa lah mulut kita ini. Iya. Iya, Udah ada berbusa juga mulut ya, kita ada ini. juga ya manusia yang menuhankan Google. Iya, iya. Mungkin gitu aja ya host ya. Terima kasih banyak Gurunda, suatu kehormatan yang amat sangat bagi saya. Satu koma sama Gurunda di sini semua. Iya. Mungkin itu aja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak host, terima kasih rekan-rekan seperjuangan. Tetap semangat. Semangat, Bang, semangat. Ya, makasih banyak ya Gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi karena sudah mau masuk wabarakatuh. Iya. ibadah Jumat, saya sampaikan sama teman-teman yang di bawah, ini bukan akun Api Sulteng, ini cuma sahabat akun Api Sulteng. Dan ini baru live yang kelima hari. Gitu. Jadi pengaturan belum bisa membesarkan Gurunda kita ini gitu ya, teman-teman. Iya, nggak apa-apa, dan dibesarin juga nggak gitu. masalah Bang. Justru kalau dibesarin, Dimaklumi saudara-saudaraku. dibesarin itu berpotensi ditombak dari bawah. Iya. Oh, begitu, Kak, Bang? Iya, mending begini Izin aja. host, izin Gurunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan. wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi salam dari teman saya untuk Gurunda. Namanya Panggil Bang Lianka Zuma aja, Gurunda. sahabat-sahabat sekalian. Oh, Nggak Masya usah Allah, panggil Gurunda. Bang Zuma. Orang-orang kafir lah yang punya kewajiban manggil saya Gurunda. Oh, Kalau siap. sama Muslim Siap, Bang panggil Zuma. abang aja. Silakan. Siap abang. Nah, gitu dong, Dapat lebih enak. dapat kirim salam dari teman saya namanya Lianka Bang Zuma untuk Bang Zuma. Ya. Masya Siap. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bang, makasih. Terima kasih Abang Zuma. Salam kenal. Siap. Saya Amir Hamdani. Masya Allah Bang Amir. Iya. Oke. Terima kasih ya. Bang Assalamualaikum. Zuma sekarang Cukup. di mana, Bang? Bang Zuma. Saya di Makassar, Akti. Oh, saya kenalkan, saya orang Bugis Sengkang, Bang Zuma. Sengkang, silot kutu balik. Iya. Iya. Nyaman Ya, lah diingat ya, kawan. tanggal 25 Desember di Bolangi ya, teman-teman. Tanggal 25 Desember. Insya Allah. Ya, yang sempat aja gitu kan. Cuman acara kumpul-kumpul nimbrung bakar ikan aja nya. Rame-ramaikan hari mu'alaf sedunia kan gitu. Insyaallah. Amin. Iya. Amin. Saya masih ada yang mau melanjutkan materi tadi. Saya mau tanya jawab sama sahabat-sahabat saya yang ada di sini.
Siap. Begini, Namo Buddhaya, selamat siang. Ya, siap. ya, ini dari Buddha, ya. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan? Tidak sih, cuman mau sampaikan ini. Sebenarnya Bang Juma, mohon maaf ya Bang Juma ya. Iya. Bang Juma tadi itu ngomong sama Bang Andi Arya itu ya kayak ngomong sama tembok aja. Karena Bang Andi Arya itu dia ateis. Tuh. Itu dia. Iya, betul. Betul. Kayak ngomong sama tembok. Saya mau kasih data kitab suci nggak diimani. Saya pakai logika aja. Kalau dengan ateis itu Bang Juma, alangkah baiknya jangan pakai data dalil agama dulu Bang. Iya, pakai iya, logika dulu. Coba itu dengan ateis ya penak gitu. Cuman saran aja. Baik, Kalau dengan baik. ateis. Boleh tanya, Anda dari Buddha? Ya, izin Bapak, Iya, dari Buddha ada saya. Aki Saiful. Assalamualaikum Aki Saiful. Saya Waalaikumsalam dulunya Kristen kok. Tapi kau pindah ke Buddha. Iya, iya, iya. Waalaikumsalam. Iya. Kira-kira kalau misalnya iblis itu kan iblis itu kan yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan. Nah, kalau tidak ada iblis, artinya manusia tidak punya nafsu, syahwat. Kira-kira yang membuat kita ini berpola dalam kehidupan kita, ingin berkarya, berkarir, itu karena nafsu atau karena apa menurut saudara-saudara? Kalau dalam pandangan Buddhis itu Bang Juma, kita memandang iblis itu layaknya seperti kita, tetapi mereka itu adalah individu yang sedang menjalani karma buruk yang mereka bawa. Iya, iya, Jadi betul. justru dengan iblis itulah kita belajar Memperbaiki diri. bahwasanya iya itu, dengan iblis itu kita belajar memperbaiki diri. Kalau dalam pandangan Buddhis. Sama seperti di Islam juga kayak gitu. Makanya ketika Adam alaihissalam itu ingin dicipta, diprotes sama malaikat, kenapa hendak menciptakan? Allah menjawab, ini makhluk saya unik. Makhluk saya ini unik, tidak seperti kalian. Kalian malaikat, ya, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak bebas. Kalau makhluk saya yang ini unik. Dia bisa kemudian membuat bumi yang akan sebagai tempat mereka hidup itu maju semaju-majunya karena mereka. Tidak seperti kalian. Kalian tidak bisa berkarya. Tapi makhluk yang satu ini yang akan kuciptakan ini, dia mampu berkarya. Nah, itulah manusia. Jadi orang kemudian menciptakan pesawat, menciptakan internet, menciptakan segala-galanya yang sudah kita nikmati hari ini, itu berdasar dari syahwat, itu berdasar dari nafsu, keinginan. Keinginan ingin maju, ingin berkembang. Nah, kalau manusia itu tidak punya nafsu, tidak punya sisi di mana dia cenderung bisa jatuh kepada kejahatan, keterpurukan, kenistaan, maka manusia itu akan hidup seperti binatang. Untuk apa berkarya? Itu tidak ada kejahatan. Artinya kalau tidak ada kejahatan, ya apa yang dinilai baik? Nggak ada juga kan? Karena penilaian baik itu muncul ketika ada penilaian jahat. Ada yang disebut tinggi ketika ada yang rendah. Ada yang disebut gemuk ketika ada yang disebut kurus. Ada kebaikan karena ada yang disebut kejahatan. Bagaimana bisa disebut kebaikan kalau kejahatannya tolak ukurnya nggak ada? Betul? Jadi kita bisa disebut sebagai makhluk yang baik di hadapan Tuhan kita karena ada makhluk yang buruk. Bagaimana ceritanya kita mau disebut orang baik sementara orang jahat tak ada? Nah, itulah makanya kalau di Islam, wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu semuanya sudah ditumpahkan oleh Tuhan ke atas muka bumi ini. Barang siapa yang ingin menjadi benar silakan benar, menjadi salah silakan salah. Free will, kehendak bebas. Nah, solusinya di Islam, ketika kita kemudian itu memilih apakah secara sadar atau tidak sadar melakukan perjalanan kepada kejahatan, sadar kita, maka diperintahkan kemudian solusinya adalah bertaubat. Bertaubat. Nah, ketika kita jalan kepada kebaikan, kebenaran, saran yang diberikan oleh Islam itu adalah ikhlas, bukan karena ria. Bukan karena ingin dipuji, ingin dikatakan bahwa orang ini baik dan seterusnya, tapi karena semata-mata ikhlas mencintai kebenaran. Jadi semuanya ada tolak ukurnya. Makanya di dalam Islam itu sangat jelas dikatakan inna kulla syai'
Khalaqnahu biqadar. Sungguh Allah menciptakan segala sesuatunya menurut ukurannya masing-masing. Jadi orang tadi yang antes ini, bagaimana mungkin kemudian dia bisa berkata tentang Tuhan, Tuhan itu salah, Tuhan itu begini, kalau tidak ada unsur kejahatan yang ada pada dirinya. Kalau kemudian yang ada hanya unsur kebaikan, maka dia tidak akan pernah berpikir, kenapa Tuhan menciptakan kejahatan, kenapa ada peperangan, kenapa ada begini. Karena adanya kejahatan, unsur kejahatan itulah sampai dia bisa berpikir. Kalau tidak ada unsur kejahatan, tidak ada penyeimbang kepada kebaikan, lalu orang itu tidak akan pernah berpikir. Apa yang mau kita pikirkan? Kejahatan nggak ada. Dengan tidak adanya kejahatan berarti kebaikan pun tak ada. Nah sekarang kalau menurut monyet, ada nggak kebaikan? Tidak ada. Ada nggak kejahatan? Tidak ada juga. Babi pernah nggak protes? Kenapa babi tidak bisa makan soto Betawi? Kenapa mereka hanya makan rumput, makan dedak? Pernah nggak protes? Nggak pernah. Karena babi tidak tahu baik dan buruk. Nah, harusnya orang yang tadi ini jadi babi aja, supaya dia tidak bisa menilai kejahatan dan tidak bisa menilai kebaikan. Harusnya yang protes seperti tadi adalah babi yang diberi akal untuk berpikir. Harusnya babi yang diberi otak yang berkata seperti itu, bukan manusia yang diberi otak yang bisa berkata seperti itu. Babi tidak pernah mengatakan kenapa Tuhan menciptakan neraka ya? Ya, karena babi tidak memiliki akal. Karena dia tidak memiliki akal, maka babi tidak memiliki pikiran negatif. Karena babi tidak diberi akal, maka babi tidak diberi pikiran positif. Belum pernah saya tengok ada babi kemudian main HP, pakai kacamata, lalu berpikir apa yang harus saya lakukan besok untuk anak-anak saya ya. Kenapa? Karena pada babi tidak ada kemudian nilai-nilai kejahatan dalam pandangan babi. Tidak ada nilai-nilai kebaikan dalam pandangan babi. Yang babi tahu makan, kenyang, lapar, tidur, makan, kenyang, lapar, senggama, tidur, makan, kenyang, tidur, senggama, tidur. Nah, kalau teman tadi itu mau tidak ada penilaian jahat terhadap Tuhan, harusnya dia menjadi babi. Betul. Tuh, solusinya supaya hidup tanpa kejahatan jadi monyet. Tidak pernah saya temukan kemudian monyet demo di Istana Presiden karena mereka tidak diberi bantuan BLT. Tidak pernah kemudian monyet-monyet ini protes ke DPR karena tidak diberikan kemudian rumah subsidi pada mereka. Kenapa demikian? Karena monyet tidak pernah menilai kejahatan itu jahat, tidak pernah menilai kebaikan itu baik. Kenapa? Karena mereka tidak berakal. Manusia mampu membedakan baik dan buruk karena dikasih akal. Gampang sekali bagi Tuhan. Ketika orang ini ingin dihentikan untuk menilai kejahatan yang ada, Tuhan tinggal angkat akalnya, trak, dia jadi gila. Masih ada nggak kejahatan bagi orang gila? Tidak ada. Nggak ada. Maka saudara-saudara yang sepikiran dengan yang tadi, yang sibuk kemudian mencari kelemahan-kelemahan Tuhan, berdoalah supaya Anda itu segera gila, atau hantamkan kepala Anda kemudian ke tembok, lari dari jarak 20 meter, jatuh dari atas gedung sampai ke bawah. Saya doakan mudah-mudahan Anda tidak menilai negatif lagi kepada Tuhan yang telah menciptakan Anda. Nauzubillah summa nauzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi manusia bisa menilai kejahatan karena manusia diberi akal. Monyet tidak bisa menilai kejahatan, semuanya menjadi abu-abu dikarenakan monyet tidak diberi akal. Saudara-saudara, kalau tidak ada ingin kejahatan pada hidup saudara, jadilah monyet atau segeralah menjadi gila. Demikian. Kalau berbicara nggak ada, kalau berbicara babi, kalau babi memang babi nggak ada yang pegang HP tuh. Tapi kalau berbicara kera yang pegang HP ada Bang Juma, yaitu ateis, karena mereka beranggapan bahwasanya mereka itu berasal dari evolusi kera itu. Oh, jadi bisa dikatakan kera mancung juga. Iya. Jadi mereka yang ateis yang hidungnya mancung bisa jadi berasal dari kakeknya yang keturunan babi, yang mulutnya agak monyong dari keturunan asu, gitu ya. Bisa jadi. Yang badan kekar berasal dari keturunan landa. Bukan landa, apa? Yang besar kuda Nil. Yang besar perutnya dari keturunan gajah.
Saya kira gitu ya. Guyon dari saya. Silakan teman-teman. Saya sedikit lagi cuma. Ya, cuman gimana? kalau konsep Buddhis itu Bang cuma sekedar edukasi saja. Kalau konsep Buddhis itu kita itu lagi sudah nggak membahas tentang kita berasal dari mana, kita tercipta dari apa, itu sudah nggak membahas itu. Jadi fokus dalam ajaran Buddhis itu kita yaitu penerapan dharma dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu kita belajar dari iblis itu sendiri. Karena mereka menanggung karma buruk mereka yang mereka bawa. Iya. Baik teman-teman sekalian, adik-adik saya di sini, abang-abang saya, saudara-saudari saya. Saya parkir di sini ya untuk persiapan Jumat. Gak apa-apa kan ya? Ya bang. Siap, Silakan dilanjut. Silakan. Di sana sudah masuk sholat Jumat ya Bang Zuma? Iya, Rizky. Iya, di sini juga sudah masuk sholat Jumat. Di sini sudah mulai Iya. siap. Baik. Iya, makasih Di banyak. sini sudah atas sholat kesempatan. Jumat bagian Papua. Siap. Insya Allah Bang Suma hadir di Komal ini. Begini Gurunda. Siap. Rencananya kami ini kan baru training akun sahabat Api Sulteng. Ya karena api ini kena tombak dia Bang. Sebentar habis Jumat baru mau live pakai akun besar ini. Baik. Tapi Nanti saya di ini aja dikirimkan aja. Sip ya. Masih. Nanti Iya. pindah ke akun satunya ya Bang ya. Iya, nanti Betul, dimatikan aja ini. betul. Dimatikan aja kalau sudah mau live di sana, insya Allah kita bergeser ke sana. Mumpung masih monitor, Gurunda izin pamit undur diri, kawan.